Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan, lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai.
langkah cuci tangan menggunakan hand rub. 1. Ratakan dengan kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari. 4. Jari-jari dalam dari kedua tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. 6. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selesai. Selamat siang Ibu. Siang, Ibu, Suster. saya dengan bidan Melisa ya. Siang ini saya akan memantau tensi dengan suhu Ibu ya. Sebelumnya saya cuci tangan sebentar ya Bu. Ada keluhan? Ada. Maaf, dilihat gelangnya ya. Nama Ibu siapa? Ini Tanggal lahirnya? 13 Juni 77. Iya, cocok ya Bu. Kita tensi sebentar ya Bu. Sebelumnya ada riwayat darah tinggi Bu. Enggak, Suster. Ibu ditutup sebentar ya. Suhunya 36 normal ya Bu. Diperiksa nadi sebentar. Nadinya normal ya Bu. Potret kehidupan wajah kota besar tergambar lewat perilaku masyarakatnya.
Kemajuan dan gaya hidupnya kerap kali menjadi panutan bagi mereka yang tinggal di pinggir kota atau bahkan yang jauh dari kota sekalipun. Namun tak semua gaya hidup orang kota patut ditiru, terlebih gaya hidup yang tidak sehat. Swastika Nohara atau yang kerap dipanggil Tika adalah salah satu contoh wajah kehidupan warga kota besar. Hari-harinya sebagai pekerja dipenuhi kesibukan di tengah aktivitas kota yang seolah tak pernah tidur. Nama saya Tika, usia saya sekarang 36 tahun dan profesi saya sebagai penulis skenario, penulis novel, dan blogger juga. Kemarin baru saja menyelesaikan film Garuda 19 dan sekarang sedang menulis skenario untuk film berikutnya tahun depan, judulnya masih confidential. Sudah lebih dari 5 tahun, Tika berkomitmen untuk merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Semua itu berawal ketika anak pertamanya lahir. Ketika itu, Tika seolah melihat dunia baru yang layak untuk diperjuangkan. Mulai bangetnya sebetulnya gradual, sedikit demi sedikit gitu. Tapi sejauh yang saya ingat semuanya banyak mulainya ketika sudah punya anak pertama. Dulu waktu masih muda sih cuek gitu, nggak pernah olahraga, makan juga seadanya, yang penting enak dan sedapatnya di sekitar kita gitu. Tapi setelah punya anak, nah waktu itu masih dalam masa menyusui, terus sayanya lemes, nggak enak badan, terus anaknya gimana gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus lebih sehat supaya bisa terus bersama mereka, main bareng mereka, dan sampai masa yang akan datang gitulah, sampai lama-lama. Kini, Tika hanya menjaga makanan yang dikonsumsinya, namun juga menularkan kebiasaan positifnya. Ia selalu memperhatikan asupan gizi yang seimbang bagi dirinya dan keluarganya. Ya karena tinggal bareng kan, pagi-pagi mau nggak mau ikut yang dimakan aja udah. Nggak tahu juga ya, soalnya nggak punya kebiasaan, kalau makanan nggak terlalu punya kebiasaan untuk ngatur sih dari dulu. Belakangan ini aja baru agak mulai. Paling ya mikirnya simpel itu aja. Pagi udah ada buah, ya tinggal makan. Kalau soal simpel ya simpel aja. Jadi pagi udah ada gitu aja. Jadi nggak repot-repot lagi. Dukungan tertentu sih biasa sih ikut aja. Kalau belanja kan sebenarnya kan pada akhirnya Tika yang nentuin. Kita adalah apa yang kita makan. Mungkin pernyataan itu tidak salah bila diartikan sebagai motivasi agar kita selalu menjaga apa saja yang kita konsumsi. Memenuhi kebutuhan gizi dengan makanan yang tinggi serat dan rendah lemak, kita dapat hidup lebih sehat dan terhindar dari risiko berbagai penyakit. Gaya hidup saya tuh penting gitu. Ya, kenalilah makanan-makanan yang kita akan membuat kita di kemudian hari berdampak buruk misalnya. Artinya bukan begini, oh saya nggak boleh makan apapun, oh enggak. Bolehlah makan apapun, tapi benar-benar yang terkendali. Meski jenis makanan itu mudah ditemukan dan diolah, namun kesibukan menjadi salah satu alasan masyarakat perkotaan sulit menjalani gaya hidup sehat. Apalagi dengan ditambah faktor menjamurnya rumah makan cepat saji yang menyajikan makanan serba cepat dan instan. Tempat-tempat itulah yang dituju saat mereka tak punya banyak waktu untuk mengatasi rasa lapar. Program ke depan yang akan kita lakukan ini mensosialisasi dan advokasi, terutama tuh dengan pola konsumsi melalui pedoman gizi seimbang. Jadi kita masuk nih dengan kementerian-kementerian lain. Contoh misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan itu kan mengandung protein, mengandung omega 3. Luar biasa lah untuk jantung, kesehatan segala macam. Kita sampaikanlah ke masyarakat, terutama kepada nelayan-nelayan, dikonsumsi makanan itu, jangan dijual semuanya, jangan ditukar dengan makanan-makanan olahan-olahan lainnya yang sebenarnya mereka tidak siap. Itu kita sampaikan hidup sehat, ya. Nah juga kita lakukan ke pertanian demikian, tanaman-tanaman yang mengandung zat-zat berbahaya, ya, dengan pemberian pestisida yang sangat berbahaya, itu dikurangi benar-benar. Ya kalau kita bisa menggunakan dengan alami, yang alami.
Itu yang kita lakukan. Juga kita sosialisasi dengan produsen-produsen industri makanan dan minuman. Tolonglah menjadikan makanan-makanan dan minuman ini yang menyehatkan, tidak semata-mata mendapatkan keuntungan. Bagi Tika yang sering berpergian, menjaga konsumsi gizi seimbang menjadi tantangan tersendiri. Namun, seiring bergulirnya waktu, ia pun menemukan cara bagaimana untuk tetap dapat mengontrol asupan gizinya meski daerah yang dituju penuh dengan makanan tak sehat. Kalau disebut pantangan sebetulnya tidak ada, tapi ya saya menghindari sesedikit mungkin makan gorengan dan junk food, itu aja sih. Itu bukan strict pantangan, tapi sayanya yang, maksudnya itu bukan aturan dari food combining yang pantangan gitu sih, enggak. Cuman saya yang pengen menghindari itu sesedikit mungkin. Ya kadang-kadang cheating juga, ada hari-hari tertentu di mana itu nggak dilakukan. Kadang-kadang iya juga, kadang-kadang kalau pas lagi panas di luar gitu, terus minum teh kemasan dingin gitu kan kayaknya enak seger. Kadang-kadang melakukan juga sih, walaupun nggak sesuai juklak sebenarnya. Pengetahuan yang cukup, kesadaran akan pentingnya nilai kesehatan dan disiplin menjadi kunci keberhasilan suksesnya seseorang saat memilih makanan yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Satu langkah lebih dekat pada gaya hidup sehat yang sebenarnya. Tak dapat dipungkiri bahwa kini zaman telah berubah. Era modernisasi sudah di genggaman. Kita pun menjadi bagian dari perubahan itu. Sayangnya, hidup di zaman modern tidak serta-merta menjadikan gaya hidup keluarganya menjadi lebih sehat. Tantangan hidup sehat pun tak hanya sekedar komitmen dan disiplin diri, namun juga ditambah dengan bagaimana menyiasati berkurangnya kualitas lingkungan hidup di tempat kita tinggal. Polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tak hanya menjadi satu-satunya tantangan bagi masyarakat. Asap rokok pun menjadi ancaman kesehatan bagi orang-orang yang berada di sekitar perokok. Hal itu pula yang kerap dirasakan Tika. Sebagai pekerja lepas, tak jarang ia terpapar oleh jam kerja yang tidak menentu di lingkungan yang tidak sehat. Tapi tantangannya juga saya sering harus berada di lingkungan yang penuh asap rokok kalau meeting produksi atau briefing atau lain-lain, dan sering harus begadang. Kadang-kadang syutingnya sampai malam gitu. Kadang-kadang kan scriptwriter juga harus masih ada di lokasi, apalagi kemarin habis dubbing animasi beneran dari pagi sampai malam di studio ber-AC, terus nggak banyak gerak, duduk, itu sangat challenging juga. Jadi justru dengan jadwal yang tidak teratur itu kadang-kadang harus di-push gitu ya sampai berjam-jam yang panjang, itu lumayan bikin drop. Rokok memang sangat berbahaya bagi kesehatan. Rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar tingginya angka kematian. Saat satu batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Untuk itu, kita perlu menghindari bahaya rokok dengan tidak berada di dekat orang yang sedang merokok. Jangan mulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Dan bagi perokok, berhentilah merokok. Berhenti untuk sama sekali tidak merokok mungkin menjadi tantangan terbesar bagi perokok aktif. Namun dengan kebulatan tekad dan dukungan dari keluarga maupun teman, hal itu sangat mungkin dilakukan. Pasti dia gaya hidupnya tidak sehat. Pertama kali yang kita lihat, dia merokok atau tidak. Itu dulu yang kita lihat. Oh, dia ngerokok. Dia ngerokok dalam rumah atau tidak? Kalau merokok dalam rumah, berarti yang paling korban pertama adalah orang yang tidak merokok. Itu ciri khas daripada
pertanyaan Anggi tadi. Itu ciri khas di rumah. Bapak kalau ada yang rumah bapak, ada yang rokok. Saya bilang, biarpun dia itu orang tua yang bapak hormati, dengan Pak kita di luar aja Pak, kita jalan-jalan. Kenapa? Karena dia merokok di rumah. Padahal di situ ada bayi, padahal di situ ada ibu hamil. Masyarakat perkotaan dengan usia 25 hingga 55 tahun di Indonesia termasuk dalam generasi O, yaitu overwork atau terlalu banyak bekerja, overweight atau kelebihan berat badan, dan overwhelmed atau kelelahan. Suruh dia olahraga, itu programnya. Suruh dia olahraga supaya badannya bagus, dia badannya sehat, insya Allah. Jadi kebugaran, kembalikan. Jadi ke Direktorat Gizi saya harus kerjasama dengan pusat-pusat olahraga. Bu, anaknya gemuk Bu, karena tidak bisa dengan obat-obatan. Makanan diatur, olahraga susah, karena udah genetik. Kalau kita sudah gemuk, ya kan kita kurus, sakit. Masyarakat seperti inilah yang merupakan contoh produk hasil dari sisi negatif sebuah kemajuan yang menawarkan berbagai kemudahan instan. Banyak dari mereka yang bahkan lebih memilih merokok ketimbang memperhatikan pola gizi seimbang dan olahraga. Sebetulnya olahraga yang dimaksud tak mutlak harus merupakan aktivitas berat. Dengan melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, mencuci kendaraan, menyapu rumah, atau membersihkan kebun selama 30 menit, kita sudah mendapat keuntungan tersendiri. Selain kegiatan fisik ringan, kegiatan yang melibatkan gerakan-gerakan otot pun meliputi kegiatan fisik sedang dan kegiatan fisik berat. Beberapa contoh kegiatan fisik sedang yang bisa dilakukan adalah yoga dan berenang. Untuk olahraga, saya paling rutin dan rajin itu yoga nomor 1, nomor 2 kadang-kadang berenang. Kenapa? Karena yoga itu seminggu 3 kali, biasanya setiap Selasa, Kamis, Sabtu, atau enggak Jumat. Karena yoga itu komplit, dia punya latihan untuk melatih kardio juga, melatih kelenturan, melatih kekuatan otot, dan dia tidak high impact. Pada usia 35 tahun ke atas kan disarankan untuk tidak yang high impact, mengurangi risiko cedera lutut dan lain-lain. Dan berenang ya sama, berenang juga tidak high impact, tapi dia sangat efektif untuk kardionya dan untuk otot-otot, melatih semua otot lah dari kepala sampai ujung jempol, semua terlatih dengan berenang. Bagus juga untuk pernafasan dan fun karena dengan berenang saya bisa bawa anak-anak gitu. Jadi kita berenangnya bareng, ramean gitu. Dengan tingginya tingkat polusi kota-kota besar di Indonesia, serta untuk meningkatkan gaya hidup sehat masyarakatnya, pemerintah pun mencanangkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang sering dikenal dengan sebutan Car Free Day. Di Jakarta sendiri, Hari Bebas Kendaraan ini pertama kali digelar pada tahun 2002. Setiap hari Minggu, warga bebas menikmati udara segar sambil berolahraga. Tak jarang kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan kesehatan masyarakat pun digelar pada Hari Bebas Kendaraan ini. Kini pilihan ada di tangan kita. Saat berbagai pihak sudah berupaya untuk meningkatkan lingkungan kualitas hidup dan memberikan ruang kegiatan, keputusan untuk menggunakan kesempatan itu untuk bergaya hidup sehat menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Pagi ini sama seperti hari-hari lainnya, Tika sudah harus menyiapkan berbagai macam hal untuk menjalankan harinya. Berbeda dengan pekerja kreatif yang kerap dikenal bekerja tak kenal waktu, Tika justru berusaha
untuk lebih disiplin dalam mengelola waktu yang ada. Perannya sebagai ibu begitu dinikmatinya, mulai dari membantu kedua putrinya bersiap untuk berangkat ke sekolah hingga malam datang menjelang saat keperaduan. Terus kalau bekal istirahat pagi di sekolah, biasanya kalau nggak havermut, ubi kukus atau enggak singkong dikukus atau enggak labu kuning yang dikukus itu ditaburi dengan sedikit keju supaya rasanya lebih ciamik, itu juga mereka seneng. Itu terus ya kadang-kadang sesekali kita bikin biskuit sendiri, oatmeal biskuit, oatmeal cookies gitu, mereka bawa itu buat bekal. Makan siangnya juga biasanya nasi merah putih, jadi beras merah tapi dicampur dengan beras putih sama sayur dan protein nabati. Nah pas malam baru biasanya kita kasih protein hewani dan sayur, misalnya ayam panggang sama sayuran. Anak saya yang pertama sudah sangat terlatih sehingga dia setiap kali makan nyari timun dan tomat, itu udah kayak otomatis timun dan tomat mentah yang masih gelondongan itu akan dia makan bersama dengan makanan apapun yang dia dapat. Karena mereka masih kecil, ya 95% tuh makanannya masih saya kontrol, itu gampang. Saya justru khawatir nanti kalau mereka udah remaja dan udah mulai banyak teman jajan di luar, yang itu yang agak susah. Tapi saya yakin sih kalau udah dibiasain dari kecil itu kebawa kok. Apa yang dilakukan Tika sebenarnya merupakan contoh pendidikan gaya hidup sehat bagi anak yang dapat dilakukan. Pada dasarnya, gaya hidup sehat adalah segala sesuatu kebiasaan baik untuk menciptakan hidup sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang akan mengganggu kesehatan setiap harinya. Dan karena gaya hidup sehat merupakan pola tindakan yang terbentuk dari aktivitas sehari-hari, gaya hidup sehat ini pun dianjurkan untuk mulai diperkenalkan pada anak sedini mungkin. Sesuatu hal yang nampaknya sebenarnya tidak baik, ya kan? Itu yang bergizi nilai tinggi. Contoh misalnya, ini ada nasi putih, ini ada beras merah. Remaja kita setelah ada uji pasti yang dipilih nasi putih karena lebih bentuknya aman. Beras merah, apa sih itu rasanya kayak mana, nggak enak, perak segala macam. Padahal beras merah itu vitamin B1-nya itu luar biasa hebatnya. Vitamin B6-nya, itu luar biasa hebatnya. Pembelajaran gaya hidup sehat, khususnya untuk lebih memperhatikan konsumsi makanan atau minuman bagi anak-anak memang memiliki tantangan tersendiri. Pada saat itu, mereka sangat rentan terpapar oleh jajanan yang mengandung bahan pewarna dan kimia, serta paket makanan cepat saji yang seringkali memberikan mainan-mainan lucu. Nah, berhubung mereka masih usia kanak-kanak, justru tantangannya kalau ada pesta ulang tahun temennya, itu pasti pulang dikasih goodie bags isinya jajanan aneka macam yang isinya makanan pabrikan yang penuh zat gula dan zat pewarna dan pengawet dan entah apa lagi bahan kimia, plus kotak nasi junk food yang ya isinya junk food lah gitu. Itu yang agak susah karena berat untuk melarang mereka ya. Saya juga tidak ingin terlalu mengekang. Jadi kalau kayak gitu ya solusinya biasanya dibagi-bagi tuh goodie bags-nya, dibagi-bagi sehingga mereka hanya makan seperempatnya gitu. Selain menjaga asupan gizi bagi anak dan menjauhi jajanan tak sehat, pendidikan gaya hidup sehat juga dapat dilakukan lewat aktivitas fisik. Karena mereka masih kecil, umur 4 dan 7 tahun, jadi pada dasarnya mereka masih sangat senang bergerak, dikit-dikit lari, dikit-dikit lompat. Dan di dekat sini ada taman yang jalan kaki 5 menit setiap Sabtu pagi atau enggak Minggu pagi ganti-gantian. Kadang-kadang Sabtu ke taman, Minggu renang atau sebaliknya. Itu pasti saya ajak ke sana dan mereka senang banget, atau enggak main sepeda. Jadi mereka naik sepeda, saya jalan atau menemani di belakangnya gitu-gitu. Otot. Ada sisir. Iya benar. Kenapa ototnya dulu? Kenapa aku suruh nyium? Anak-anak sih, semua anak rutin berenang, rutin ngajakin mereka berenang. Si Sabay kan udah mulai bisa berenang. Kalau bapaknya baru bisa berenang. Habis gitu, terus udah mulai ngajakin dia lari. Selagi mikir ngasih dia olahraga apa gitu, supaya dia berolahraga. Gaya hidup sehat bukan hanya milik orang kota saja.
bukan juga hanya milik orang dewasa, orang yang memiliki kebutuhan khusus, ataupun orang kaya semata. Dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, beraktivitas minimal 30 menit sehari, serta menjauhi rokok, kita dapat menjaga kesehatan sehingga memiliki hidup yang lebih berkualitas. Antibiotik. Tahu? Antibiotik tuh sama obat lain juga bedanya kurang tahu. Antibiotik buat radang, buat luka tenggorokan. Ya kalau kena lagi penyakit, ada sakit yang luka, radang, ya paling kau beli di apotek resep gitu. Kalau di penjual bebas juga bisa juga gitu, nggak pakai resep gitu. Karena sakitnya alergi, terus gatal-gatal gitu, kasih antibiotik. Aduh, Iboy, kamu kenapa sayang? Ibu sakit perut? Ya udah, ayo kamu duduk dulu ya sayang ya.
Kok Oralit? Mana mempan ini ibu pakai Oralit? Apa nggak ada antibiotiknya? Ibu, antibiotik itu harus dengan resep dokter. Lagi pula tidak semua penyakit diobati dengan antibiotik. Oh begitu. Oke, terima kasih ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan obat jenis antibiotik yang salah kaprah masih sering terjadi. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa antibiotik bisa diperoleh secara bebas. Padahal antibiotik termasuk dalam golongan obat keras yang aturan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, sehingga tidak dapat dibeli dan dikonsumsi tanpa pengawasan dan rekomendasi dokter. Antibiotik seharusnya hanya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami infeksi bakteri. Namun akibat kurangnya pemahaman tentang jenis obat ini, masih ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa antibiotik bisa digunakan untuk mengobati semua penyakit. Salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat yaitu gejala diare. Sementara untuk pengobatan pertama pada penderita diare, pasien sebenarnya cukup menggunakan Oralit yang termasuk obat bebas. Antibiotik adalah bahan senyawa yang membunuh bakteri atau kuman yang ada dalam tubuh manusia. Adapun prinsipnya adalah antibiotik itu bekerja ada satu fase. Apabila biasanya antibiotik itu pemakaian untuk 7 hari. Apabila seorang dokter memeriksa yang kira-kira memerlukan antibiotik, berarti artinya penyakit itu sudah radang atau memang harus menggunakan antibiotik, maka diberikan antibiotik. Antibiotik digunakan sesuai dengan aturan dan dosis yang diberikan oleh dokter pemeriksa, maka pasien harus mematuhi aturan pakai itu. Pemakaian tidak sesuai dengan aturan tentunya akan menimbulkan dampak yang cukup serius. Antibiotik apabila tidak diberikan secara teratur, maka akan terjadi resistensi, yaitu pengulangan penyakit tertentu. Contohnya, apabila dia sakit infeksi saluran napas, harusnya memakai antibiotik selama 7 hari. Ternyata si pasien ini tidak patuh dengan penggunaan antibiotik itu, maka penyakit itu akan diperpanjang gitu, maka tidak akan sembuh-sembuh pasien itu. Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit menyebabkan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi menjadi tidak efektif. Aturan pakai antibiotik memang sangat unik ya. Jadi pemakaiannya itu antibiotik harus dimakan rutin selama 7 hari, 3 kali sehari 1 tablet. Apabila kita penggunaannya kurang dari 7 hari, itu maka penyakit itu seakan-akan akan sembuh, tapi nyatanya akan memperburuk keadaan pasien. Nah, itulah yang disebut resistensi. Jadi antibiotik itu harus pas, artinya penggunaan selama 7 hari harus rutin dimakan 3 kali sehari 1 tablet. Antibiotik di Indonesia tersedia dalam bentuk obat generik, obat merek dagang, obat originator, atau obat yang masih dalam lindungan paten atau obat paten dengan harga yang sangat beragam. Beberapa merek antibiotik dengan kandungan yang sama bisa berbeda 2-10 kali lebih mahal dibandingkan generiknya. Harga di luar batas kemampuan keuangan pasien akan berdampak pada tidak terbelinya antibiotik sehingga bisa berakibat terjadinya kegagalan terapi pada pasien. Pasien pun sebaiknya berperan lebih aktif. Jika mendapatkan resep obat lebih dari 1, tanyakan pada dokter atau apoteker
obat mana yang termasuk antibiotik? Jadi sebenarnya pasien itu harus mengerti definisi antibiotik itu apa. Itu. Yang kedua harus mengerti penggunaan antibiotik itu diperlukan pada saat kapan pasien dibutuhkan antibiotik. Yang ketiga, dosis obat itu harus tepat. Penggunaan obatnya, dosis antibiotik harus tepat. Itulah yang akan menjadikan pengobatan yang rasional. Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat, antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik di berbagai rumah sakit, masih ada antibiotik yang digunakan tidak didasarkan pada indikasi. Jadi kalau antibiotik itu kan ada kerjanya ya, kerja antibiotik itu ada yang spektrum luas, spektrum sempit itu. Biasanya dokter itu bisa melihat dari gejala-gejalanya, apakah si pasien itu perlu membutuhkan antibiotik atau tidak. Jadi selama ini pasien taunya ya kalau sakit harus pakai antibiotik. Pada dasarnya memang tidak semua penyakit itu menggunakan antibiotik. Tadi yang saya bilang bahwa apabila penyakit sudah 3 hari berulang memakai obat tersebut, misalnya obat diare, ternyata tidak sembuh-sembuh, itu harus diberikan antibiotik. Kemudian biasanya dokter itu bisa melihat dari gejalanya radang, misalnya apabila batuk berlendir sudah warna hijau, itu harus pakai antibiotik. Apabila diare lebih dari 4 kali buang air besar, harus pakai antibiotik. Antibiotik digunakan sesuai dengan aturan dan dosis yang diberikan oleh dokter pemeriksa. Untuk itu pasien harus mematuhi aturan pakai itu agar bakteri penyebab penyakit tidak mengalami kekebalan atau resistensi. Fakta masih merebaknya penggunaan obat antibiotik yang tidak bijak tentu menimbulkan masalah. Masih rendahnya informasi tentang obat-obatan menjadi masyarakat cenderung pasrah. Sebenarnya antibiotik itu dibeli harus dengan resep dokter. Jadi tanpa adanya resep dokter, pasien itu tidak bisa mendapatkan antibiotik. Kenyataannya, memang banyak di apotek atau toko obat yang menjual antibiotik secara bebas. Karena pasien ingin sekali untuk mendapatkan antibiotik. Pada dasarnya, pasien itu belum mengerti apa sih fungsinya antibiotik itu. Seorang pasien yang mungkin pada penyakit pertama dikasih antibiotik, kemudian suatu saat dia sakit dengan kondisi yang sama, dia langsung pengobatan swamedikasi. Jadi pengobatan dengan mengobati sendiri. Akhirnya si pasien itu membeli obat di warung, amoksisilin dan obat yang mungkin yang telah pernah dikasih sama dokter itu. Pada dasarnya memang ada suatu kesamaan atau tidak, itu tergantung dari kondisi penyakit pasien. Jadi apabila pasien itu ternyata sakitnya lebih parah dari yang pertama, itu sebenarnya udah nggak memakai antibiotik yang pertama dikasih waktu mereka berobat ke dokter itu. Bisa jadi dokter itu memberikan lagi antibiotik yang lebih tinggi lagi golongannya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun regulasi dan kebijakan untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik tidak bijak. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait hal tersebut. Pertama, pemerintah sudah mengeluarkan tentang pedoman umum penggunaan antibiotik. Ini ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2406 tahun 2011. Kemudian pemerintah juga sudah membentuk, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba atau yang kita kenal dengan disingkat menjadi PPRA. Nah, tugas dari komite ini adalah untuk menyusun rencana dan strategi bagaimana mengendalikan resistensi antimikroba di Indonesia. Ya. Nah, komite ini terdiri dari praktisi
klinis, ya, kemudian juga para tenaga kesehatan dan juga mengikutsertakan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Ya. Tujuannya selain membuat pedoman-pedoman di bidang penggunaan antibiotik, kemudian juga melakukan advokasi dan melakukan pelatihan pada tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan antibiotik yang bijak. Pemerintah juga untuk penggunaan obat di era JKN terkait dengan antibiotik, pemerintah sudah menerbitkan formularium nasional yang menjadi acuan dalam penggunaan obat di era JKN. Termasuk tentunya di dalamnya adalah bagaimana penggunaan antibiotik untuk mencegah terjadinya resistensi. Pemerintah selama bertahun-tahun turut melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan yang dilakukannya secara berjenjang, termasuk melibatkan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota seperti rumah sakit, organisasi profesi, semacam ID atau IA, lintas program dan lintas sektor, serta akademis fakultas farmasi dan fakultas kedokteran di perguruan tinggi. Dalam pedoman umum penggunaan antibiotik ini diterbitkan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan antibiotik. Pedoman ini disusun oleh para pakar di bidang kedokteran maupun di bidang farmasi, antara lain adalah pakar di bidang farmakologi, farmakologi klinik, mikrobiologi klinik, farmasi klinik, serta juga melibatkan organisasi profesi yang terkait dengan penggunaan antibiotik. Nah, pedoman ini antara lain berisi tentang informasi tentang prinsip-prinsip penggunaan antibiotik, kemudian penggunaan antibiotik pada berbagai kasus dan kondisi medis, serta penilaian penggunaan antibiotik di rumah sakit, dan program antimikrobial stewardship pada fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi masyarakat melalui cara belajar instan aktif juga dijalankan dengan memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan rasional. Sosialisasi dan penyebaran informasi juga dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, serta melakukan advokasi dan koordinasi dengan pengambil kebijakan pusat dan daerah. Kita sudah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Nah, ini kita lakukan melalui program dekonsentrasi yang ada di Bina Pelayanan Kefarmasian. Di sini pusat melakukan training of trainer kepada tenaga-tenaga farmasi di provinsi. Nah, selanjutnya tenaga-tenaga farmasi di provinsi diharapkan dapat mendidik atau mensosialisasikan apa yang sudah mereka dapat pada tenaga-tenaga kesehatan di kabupaten kota. Nah, demikian selanjutnya untuk tenaga-tenaga farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat mensosialisasikan dan dapat menyampaikan apa yang sudah didapat kepada pengelola obat di puskesmas maupun di klinik serta di rumah sakit. Kita sudah melakukan pelatihan secara berbendang untuk tenaga kesehatan provinsi. Kita sudah melakukan di 28 provinsi. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini pengetahuan tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik yang bijak akan semakin meningkat dan penggunaan antibiotik yang bijak di Vaskes itu juga semakin ditingkatkan. Mutasi tenaga kesehatan khususnya baik di provinsi maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga terkadang tenaga-tenaga kesehatan yang sudah dilatih tentang penggunaan obat yang rasional ataupun tentang penggunaan antibiotik yang bijak belum sempat mereka
menyampaikan ilmunya pada tenaga kesehatan lainnya, tenaga tersebut sudah dipindah menduduki atau mendapat tugas yang baru. Nah, ini juga menjadi kendala sehingga kita harus melatih kembali tenaga kesehatan yang baru tersebut tentang penggunaan antibiotik. Agar upaya pengendalian resistensi antimikroba khususnya antibiotik menjadi terintegrasi dan lebih komprehensif, Kementerian Kesehatan bahkan telah membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang melibatkan berbagai unit kerja Kementerian Kesehatan, praktisi kedokteran dan farmasi di rumah sakit, juga perwakilan dari organisasi masyarakat. Berbagai upaya pemerintah ini adalah awal dari sebuah program untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan antibiotik secara bijak. Namun hal ini tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari para apoteker sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pasien. Maka dari itu, apoteker harus lebih bijak dalam melayani pembelian obat, khususnya untuk antibiotik, dengan tidak melayani pasien yang ingin membeli antibiotik tanpa resep dokter. Apoteker pun berkewajiban memberikan informasi kepada dokter atau perawat tentang antibiotik terkait seleksi, regimen dosis, rekonstitusi, pengenceran atau pencampuran antibiotik dengan larutan infus, dan penyimpanan antibiotik. Selain itu, apoteker juga disarankan untuk memberikan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan antibiotik, mencegah timbulnya resistensi bakteri, meningkatkan kewaspadaan pasien dan keluarga terhadap efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam rangka menunjang pelaksanaan program patient safety di rumah sakit. Konseling tentang penggunaan antibiotik dapat diberikan pada pasien atau keluarga pasien rawat jalan maupun rawat inap secara aktif di ruang konseling khusus untuk menjamin privasi pasien. Dalam penggunaan antibiotik ini yang perlu diperhatikan adalah, pertama, antibiotik adalah golongan obat keras. Artinya, obat tersebut harus diperoleh dengan resep dokter. Jadi, kalau ingin pasien akan mendapat antibiotik setelah mendapat resep dari dokter. Jadi harus dilakukan dulu diagnosa yang tepat oleh dokter, baru diberikan antibiotik. Jangan membeli antibiotik dengan resep obat yang lama. Ya, jadi untuk mendapatkan antibiotik, pasien harus pergi dulu ke dokter, dan kalau menurut dokter kondisi pasien betul-betul memberikan antibiotik, baru dokter akan meresepkan antibiotik. Pesan kami kepada teman-teman sejawat apoteker yang bekerja di apotek agar tidak memberikan antibiotik kepada masyarakat meskipun mereka meminta bila tidak ada resep dokter. Kemudian juga diharapkan pada para apoteker untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang benar. Ibu, antibiotik itu harus dengan resep dokter. Lagi pula tidak semua penyakit diobati dengan antibiotik. Apoteker, dokter, dan segenap tenaga kerja kesehatan memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan antibiotik secara bijak. Pemerintah pun turut ambil bagian agar edukasi ini dapat disampaikan secara menyeluruh melalui kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Namun pada akhirnya, kita sebagai masyarakat dituntut untuk turut proaktif dalam mewujudkan harapan itu. Karena kesadaran akan penggunaan antibiotik secara bijak tidak hanya merupakan tanggung jawab para tenaga kerja kesehatan, melainkan kita semua, seluruh warga negara Indonesia.
Lapor Pak Satpam, Kodret Belladonna 209. Terima kasih. Kodret Belladonna 209. Kodret Belladonna 209. Kodret Belladonna 209. Lapor dok, Kodret di Belladonna 209. Siap dok. Dengan direktur, laporan saya terima. Lakukan langkah selanjutnya. Halo, dengan Dr. Wita. Oh iya, baik. Laporan saya terima. Saya akan hubungi Damkar. Terima kasih. Selamat siang, saya dengan Dr. Wita, K3 Rumah Sakit Umum Bakti Yuda Depok, melaporkan terjadi kebakaran di ruang perawatan kami di ruang Belladonna. Mohon bantuannya. Alamat kami di Jalan Raya Sawangan 2A, Depok, dekat dengan SPBU. Terima kasih.